Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan em, MK Governansi Digital dengan materi pelayanan umum berbasis digital yang kami pilih itu di RSUD Rabayan Muara Enim. Anggota kami, pertama saya sendiri Divana Vita Iqbal, kedua Mutiara Ramadona. Baiklah, ini adalah tampilan website serta fiturnya dari eh, RS beranda RSUD Muhammad Rabain. Dapat kita lihat sendiri, di sini banyak memiliki fitur-fitur. Pertama yaitu di sini memiliki beranda, ini adalah tampilan berandanya. Kedua ada profil rumah sakit ini sendiri. Kita dapat bisa melihat informasi yang ada tentang rumah sakit ini. Selanjutnya publikasi. Publikasi itu biasanya di sini berisikan tentang apa saja yang rumah sakit ini agendakan. Misalnya hari ini akan ada vaksinasi seperti itu. Nah, selanjutnya dokter. Nah, di sini kita bisa memilih atau melihat dokter apa saja yang ada di rumah sakit Rabain ini serta kapan saja dokter itu ada jam prakteknya. Selanjutnya, layanan. Nah, di sini kita dapat melihat layanan-layanan yang ada di rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya, informasi. Nah, di sini informasi ini berisikan tentang rumah sakit ini nih lagi ngadain apa sih, serta rumah sakit ini nih akan, misalkan mereka akan mengadakan eh, datang ke sekolah. Nah, di tempat informasi inilah biasanya mereka menginformasikan kepada pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya, tarif. Tarif ini ya bisa kita lihat misalnya, nah, seseorang yang berobat itu tarifnya berapa sih misalnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pengaduan. Nah, di sini kita bisa menyampaikan unek-unek atau saran kita kepada pihak rumah sakit dan akan langsung terkirim kepada pihak yang memegang akun ini sendiri. Selanjutnya karir. Nah, di karir ini untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin bekerja di rumah sakit ini nantinya apabila ada info yang pekerjaannya ingin dilamar, bisa nih dilihat di sini. Selanjutnya, website ini dikelola oleh tim IT dari Haji Muhammad Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Rabain. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, latar belakang munculnya aplikasi ini apa sih? Jadi sejarah munculnya latar belakang aplikasi atau website ini diinisiasi dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan informasi kesehatan bagi masyarakat setempat sebagai lembaga kesehatan publik yang melayani kebutuhan medis dan pelayanan kesehatan. Situs web ini memberikan fasilitas akses stabilitas yang lebih baik terhadap informasi terkait fasilitas dokter dan layanan yang disediakan. Dengan platform online ini, pasien dapat dengan mudah mengakses jadwal operasi, informasi, layanan darurat, serta petunjuk pendaftar pasien. Nah, jadi latar belakangnya ini tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melihat eh, yang ingin mengetahui tentang apa saja sih yang ada di rumah sakit Muara Enim itu secara efektivitas. Nah, selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum dari pembuatan website ini adalah dengan merujuk pada dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan dan publikasi informasi online di Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, aspek perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. RSUD juga mengacu pada kode etik profesi kesehatan seperti kode etik kedokteran Indonesia untuk memastikan pengelolaan informasi kesehatan yang etis dan profesional. Tujuan dari aplikasi ini yaitu memiliki beberapa tujuan utama yang dirancang untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan pasien. Pertama, situs ini bertujuan menjadi sumber informasi kesehatan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi mengenai program pencegahan penyakit, vaksinasi, dan kampanye kesehatan masyarakat disajikan secara transparan. Selain itu, situs web memberikan aksesibilitas tinggi terhadap informasi terkait layanan kesehatan, fasilitas, serta profil dokter dan tenaga medis yang bekerja di RSUD. Dengan menyediakan jadwal operasi dan fasilitas pendaftaran pasien, situs web ini juga bertujuan memudahkan pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada Mutiara Ramadana. Saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Next slide. Di sini ada jenis layanan dan juga manfaat yang diharapkan dari aplikasi. Untuk jenis layanannya yang diberikan itu, yaitu pertama menyajikan seputar info mengenai RSUD Muhammad Rabain, tentu saja seputar profil dari rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya adalah pengaduan masyarakat mengenai layanan RSUD itu sendiri. Yang ketiga, whistleblowing system. Sedangkan untuk manfaat yang diharapkan melalui web ini, pihak dari RSUD DRM Harabain berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan visi RSUD itu sendiri. RSUD Muhammad Rabain yaitu menjadi rumah sakit umum daerah yang mandiri dengan pelayanan yang prima. Tujuan aplikasi web ini juga dibuat yaitu untuk meningkatkan performa pelayanan dari segi digital dalam melayani masyarakat agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yang mungkin lokasinya jauh dari lokasi RSUD ini. Untuk SOP atau prosedur pelayanan, pada layanan pertama, menyajikan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan RSUD seperti profil, kabar publikasi dokter-dokter yang ada di RSUD tersebut, serta layanan-layanan yang diberikan oleh rumah sakit beserta tarifnya. Pada layanan kedua, cara bekerjanya yaitu untuk memudahkan bagi para pasien atau konsumen yang merasa tidak puas bahkan dirugikan oleh pihak-pihak yang ada di rumah sakit. Setelah masyarakat mengadukan pihak RSUD melalui layanan ini, maka pihak RSUD akan segera memproses keluhan dari masyarakat tersebut. Pada pelayanan ketiga adalah cara kerjanya yaitu untuk memproses pihak-pihak rumah sakit yang terlibat korupsi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari lingkungan RSUD Muhammad Robain. Anda dapat melaporkan melalui laman ini. Jika laporan Anda memenuhi syarat atau kriteria, maka akan diproses lebih lanjut. Untuk identitas dari pelapor akan terjamin kerahasiaannya. Slide. Untuk keunggulan dari aplikasi ini sendiri yaitu di dalamnya sudah menyediakan banyak sekali informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pasien, dari layanan-layanan yang diberikan sampai dengan tarif harganya sendiri. Aplikasi ini juga sangat mudah diakses karena prosesnya yang tidak ribet dan dalam mengakses juga lebih memudahkan para pasien untuk menjelajahi aplikasi ini. Selain itu, fitur-fitur yang disediakan juga sudah sangat membantu dalam berbagai aspek untuk memenuhi kemauan pasien. Next slide. Untuk jumlah profil pengunjung, untuk mengenai jumlah profil pengunjung,
kami tidak memiliki akses untuk mengetahui jumlah pengunjung dari web tersebut karena dirahasiakan oleh yang memiliki web. Dan kami sudah menghubungi pihak Instagram tetapi tidak dibalas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mutiara. Nah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maaf pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.